Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dedi Chandra. Oke teman-teman, dimanapun berada, di kesempatan ini saya membuatkan video tentang ketentuan umum seleksi CPNS 2021. Harapan saya dengan saya memberikan video ini, teman-teman menjadi termotivasi untuk mengikuti seleksi CPNS di tahun 2021. Sebelumnya, saya mendoakan untuk teman-teman semua yang ikut tes CPNS di tahun ini, semoga diberikan kemudahan sehingga akhirnya teman-teman menjadi ASN di tahun 2021 ini. Nah, seperti biasa teman-teman, saya kembali mengajak kalian semua untuk selalu memberikan dukungan di channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga share ke teman-teman kalian agar mereka juga mengetahui informasi-informasi penting dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, inilah dia ketentuan umum seleksi CPNS 2021. Nah, sebelumnya saya memberitahukan kepada teman-teman semua tentang portal resmi seleksi CASN tahun 2021. Ya, untuk seleksi CPNS yaitu alamatnya adalah sscn.bkn.go.id. Sedangkan yang di bawahnya ini teman-teman yaitu untuk seleksi P3K, alamatnya yaitu ssp3k.bkn.go.id. Oke, ini dia ketentuan umum CPNS-nya. Yang pertama, setiap WNI dapat melamar menjadi CPNS dengan batas usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Jadi teman-teman, untuk kalian yang ingin mendaftar, yaitu umur paling rendahnya itu 18 dan yang paling tinggi 35 tahun. Oke, seterusnya nomor 2. Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran. Jadi jabatan CPNS yang dapat dilamar teman-teman yaitu dengan batas usia paling tinggi 40 tahun. Yang bisa umur 40 tahun yaitu dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Itu. Dan seterusnya dokter pendidik klinis dan dosen peneliti dan prekayasa dengan kualifikasi pendidikan strata 3 atau doktor. Jadi untuk teman-teman yang berprofesi sebagai dokter dan juga dosen, batas maksimum umurnya itu adalah 40 tahun. Seperti begitu. Nah, untuk yang ketiga teman-teman, pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Pastikan teman-teman selama ini tidak pernah tercatat di kepolisian bahwa sudah pernah melaksanakan suatu tindak kriminal ataupun berupa pidana. Jadi apabila teman-teman sudah tercatat terpidana, maka teman-teman tidak bisa diikutkan ataupun tidak bisa melamar menjadi CPNS. Karena nantinya akan terkendala pada saat pemberkasan walaupun teman-teman sudah dinyatakan menang di SKD ataupun SKB. Namun saat pengambilan SKCK akan terlihat adanya catatan kepolisian. Seperti itu. Oke, yang keempat yaitu pelamar tidak pernah diberhentikan. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS, dan juga dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI, dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan seterusnya tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Seterusnya yang kelima, pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi kalau menurut saya nomor 5 ini ya nggak mungkin ya. Ya contohnya kalau seseorang itu sudah menjadi CPNS, apalagi PNS, terlebih prajurit TNI ataupun anggota kepolisian, ya tidak masuk akal dia melamar kembali menjadi CPNS. Itu hal yang sangat mustahil ya teman. Oke, yang keenam, pelamar tidak menjadi anggota pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Pastikan teman-teman saat melamar tidak terlibat pada salah satu partai politik ya teman-teman. Karena itu akan menjadi hambatan ataupun berefek pada pemberkasan nantinya. Oke, yang ketujuh yaitu pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Setiap jabatan
harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Nanti kalau tidak sesuai, walaupun teman-teman sudah lewat di SKD ataupun SKB, namun kalau seandainya kualifikasi pendidikan teman-teman itu tidak sesuai dengan persyaratan jabatan yang disyaratkan saat pelamaran, maka bisa saja teman-teman akan dinyatakan tidak memenuhi syarat ataupun tidak lulus ya, seperti itu. Oke, yang kedelapan, pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Ya, tentu di sini harus sehat jasmani dan rohaninya teman-teman. Nggak mungkin kalau teman-teman mengalami gangguan jiwa, ya otomatis tidak bisa melamar menjadi CPNS. Oke, seterusnya yang kesembilan, yaitu pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Nah, di sini teman-teman harus bersedia ya untuk ditugaskan dari Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negara kita. Jadi yang namanya aja abdi negara ya, berarti dimanapun ditempatkan kita harus sudah siap seperti itu. Oke, yang 10, calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan. Artinya teman-teman itu hanya memiliki kesempatan untuk melamar di instansi ataupun di satu instansi saja, tidak boleh melamar di instansi yang lain. Contoh, teman-teman sudah melamar di instansi A, maka teman-teman tidak boleh lagi melamar di instansi B ataupun di beda kabupaten seperti itu. Itu tidak diizinkan, itu sangat fatal, itu akan membuat teman-teman sia-sia saja untuk mengikuti tes CPNS. Hal-hal yang seperti ini dihindari, jangan dilakukan karena akan merugikan teman-teman sendiri. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini saja penjelasan saya tentang ketentuan umum CPNS tahun 2021. Semoga teman-teman di tahun ini diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan dan juga ilmu, agar nantinya bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di SKD maupun di SKB, sehingga akhirnya teman-teman dinyatakan sebagai ASN. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sebelum saya mengakhirinya, seperti biasa saya mengajak teman-teman semua untuk selalu memberikan dukungan di channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.